untuk membentuk pengikut yang mau memikul salib. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas pasal 9 ayat 23. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius pasal 10 ayat 38. Kristus mati menciptakan pengikut di jalan menuju ke Kalvari. Kalvari adalah nama bukit tempat dia disalibkan. Dia tahu kehidupan yang dijalaninya pada akhirnya akan membawanya ke sana. Faktanya, ia mengarahkan pandangannya ke sana. Lukas pasal 9 ayat 51. Tidak ada yang bisa menghalangi tujuannya untuk mati. Ia tahu di mana dan kapan hal ini harus terjadi. Ketika waktunya tiba dan tentara menangkap dia, dan pada malam sebelum kematiannya, dia berkata kepada mereka, "Semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Matius pasal 26 ayat 56. Jalan ke Kalvari adalah jalan di mana semua orang bertemu dengan Yesus. Dia memang telah melalui jalan itu, mati, bangkit, dan sekarang memerintah di surga sampai dia datang kembali. Tetapi sampai saat ini, ketika Yesus berjumpa dengan seseorang, pastilah itu terjadi di jalan menuju Kalvari, jalan menuju salib. Setiap kali dia bertemu seseorang di jalan menuju Kalvari, dia berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Lukas pasal 9 ayat 23. Saat Kristus berjalan menuju salib, tujuannya adalah memanggil sekumpulan besar orang percaya untuk mengikutnya. Perkataan Kristus di Lukas pasal 9 ayat 23 memiliki makna yang serius. Perkataan ini berarti bahwa jika saya mengikuti Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, diri lama saya yang egois dan mementingkan diri sendiri haruslah dihilangkan. Setiap hari saya harus mengingatkan diri untuk mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Inilah jalan kehidupan, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma pasal 6 ayat 11. Tapi persekutuan di jalan salib memiliki arti yang lebih dari itu. Artinya Kristus mati agar kita mau menanggung hinaan atas dirinya. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ibrani pasal 13 ayat 12 sampai 13. Tetapi bukan hanya hinaan, jika perlu bahkan menjadi martir. Alkitab menggambarkan sebagian pengikut Kristus seperti ini. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wahyu pasal 12 ayat 11. Anak domba Allah mencurahkan darahnya agar kita bisa mengalahkan kejahatan dengan mempercayainya, darahnya, dan mencurahkan darah kita sendiri,
Yesus memanggil kita untuk menjalani jalan salib. Ini adalah hidup yang sulit namun baik. Ikutlah Dia.